Iva ya, Mbak Iva ya. Eee, Industri tren motor, listrik untuk kendaraan roda 2 ini sebenarnya di Indonesia ini semakin baik, dan bahkan cukup baik. Karena, sekarang ini kan sebenarnya kan kendala awal dari, motor listrik ini adalah bagaimana mindset-nya, masyarakat itu bisa berubah dari motor konvensional ke motor listrik. Nah, sekarang ini terutama di 2 tahun terakhir ini sudah cukup signifikan perubahannya. Apalagi, sekarang masyarakat sekarang kan semakin pintar dan semakin bisa melihat bahwa, motor listrik ini kalau dilihat dari, eee, benefit-nya, dia itu secara cost-nya itu sebenarnya kalau kita lihat jangka panjang itu cukup efisien gitu loh. Nah, ini sekarang sudah mulai bisa berhitung nih masyarakat kita. Itu yang Oke, pertama. Yang kedua juga, sudah mulai sadar bahwa, eee motor listrik ini bisa bermanfaat buat lingkungan gitu loh, bisa bermanfaat lingkungan, itu yang kedua. Yang ketiga, juga motor listrik ini sudah mulai disupport sama pemerintah terkait dengan, regulasinya, kira-kira itu. Jadi trennya menurut saya cukup cukup baik, Mbak. oke, berbicara tadi ya perlu disupport oleh pemerintah terkait dengan regulasi dari DPR RI sendiri melihatnya seperti apa sih Pak untuk trennya sendiri, kemudian juga untuk sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendorong kendaraan listrik di tanah air. Pak Mulyanto seperti apa Pak? Ah, sebetulnya lumayan ya semangat kita ini kan untuk, membangun ekosistem ya, mulai dari hulu sampai ke hilir ya. Termasuk membangun kesadaran masyarakat ya, untuk mau menggunakan motor listrik. Ya misalnya Kementerian SDM misalnya punya program sosialisasi ya, itu kementerian ya buat motor-motor bekas itu diganti oleh mereka, baterainya jadi motor listrik, lalu, digunakan oleh pegawai. Yang kedua, mereka menawarkan ya, eee, pemotor ini loh, ojek pengkolan ya, boleh datang ya, diganti itu, baterainya ya, dengan biaya tertentu. Jadilah motor listrik. Nah itu di sisi hilirnya udah ada hal seperti itu. Di samping misalnya PLN menyiapkan ya, bagaimana nanti charging di rumah itu, bisa mendapat diskon di atas jam 12 misalnya. Selain upaya kita nanti membuat charging-charging di SPBU. Nah ini gerakannya mengarah ke sana. Tinggal kuncinya adalah bagaimana motor listrik ini harganya kompetitif dengan motor tradisional. Nah itu aja. Dan itu kuncinya di baterai. Jadi Ya. itu, Mbak. Nah, itu dukungannya berupa riset di berbagai lembaga litbang kita terus didorong. Di samping Ya. tambang mineral yang lebih efisien. Oke, ini Itu kurang menarik lebih, ya Mbak, Pak ya. makronya. Ini memang kayaknya Hmm. menjadi, tantangan utama adalah terkait dengan pricing ataupun juga terkait dengan penetapan harga begitu. Nah kalau dari segi, produsen sendiri seperti apa sih, Pak Irsal begitu ya kalau kita lihat komponen harga untuk kendaraan listrik, untuk motor listrik ini seperti apa dari, segi yang, komponen yang mungkin paling besar begitu, membuat harga motor listrik ini mahal? Ya, Mbak, jadi memang kalau kita lihat motor listrik, ini kan ada 2 komponen utama. Komponen utamanya itu adalah satu mechanical-nya, yang kedua elektrikal. Nah, kalau mechanical kita, rasanya sudah experience lah di dalam negeri dan sudah banyak yang bisa membuat bodi, sasis dan sebagainya. Ini udah cukup, bisa bersaing untuk industri-industri dalam negeri. Nah, yang paling utama lagi itu adalah yang elektrikal, terutama di baterai seperti yang Pak Mulyanto tadi sampaikan. Nah, baterai ini menjadi kunci di kita untuk bisa motor listrik ini bisa bersaing gitu, bisa bersaing. Karena teknologi di baterai ini juga yang harus kita temukan sehingga dia nanti bisa hemat, bisa cepat charging-nya dan juga bisa murah kan gitu, bisa murah. Nah, ini mungkin yang tadi Pak Mulyanto sudah kita sempat diskusi tadi, ya gerakan pemerintah untuk menciptakan IDC ini rasanya perlu lebih dipercepat gitu supaya
produksi baterai ini ada di dalam negeri, dan ini saya yakin bisa menurunkan harga dari motor listrik ini ke depannya ya.